Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran seni budaya, di mana kemarin kita juga sudah membahas terkait materi seni grafis. Ya, untuk materi seni grafis kemarin sudah kita bahas apa sih itu seni grafis, ya, dan macam-macamnya itu ada apa saja kemarin sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang semester genap. Jadi kalian tolong buka modul dan juga buku catatannya. Setelah ini kita langsung masuk pada materi. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anakku semua yang ada di kelas 9, kita langsung masuk pada materi pembahasan kita. Kita lanjut kembali untuk pembahasan kita. Pagi ini kita langsung akan memulai untuk mata pelajaran seni budaya di kelas 9 untuk pertemuan yang kedua. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih seperti pada pertemuan yang pertama kemarin. Kita masih membahas terkait tentang seni grafis. Oke, untuk anak semua yang ada di kelas 9, kemarin kita sudah membahas terkait tentang seni grafis, di mana seni grafis itu adalah karya seni rupa dwimatra atau dua dimensi, di mana karya tersebut dibuat untuk mencurahkan ataupun menuangkan gagasan dari seseorang yang pembuatnya tersebut dengan menggunakan teknik cetak, ya, di mana untuk jenis-jenis karya seni grafis kemarin sudah pernah kita bahas. Ada beberapa, yaitu ada 4 teknik dari seni grafis tersebut. Yang pertama itu ada cetak tinggi, ada cetak dalam, cetak datar, dan juga cetak saring. Di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana cara untuk membuat dari teknik tersebut. Oke. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait tentang berkarya seni grafis yang ada pada modul kalian pada halaman 78. Untuk pembahasan kita di sini, nanti kita akan membahas terkait contoh bagaimana cara ataupun proses pembuatan dari uh, cetak tinggi dan juga cetak saring. Itu dua contoh yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kita masuk pada proses pembuatan cetak tinggi yang pertama, di mana untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu kita buat terlebih dahulu sketsanya pada plat cetak. Yang kedua, kita potong karet klis sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Yang ketiga, kita buat desain karet tersebut dengan menggunakan pensil. Yang keempat, dengan menggunakan cutter ataupun pahat, kita cukil bagian dari sela-sela tulisan maupun gambar dari pola yang kita buat sketsa tadi, sehingga bagian yang bukan kita kehendaki itu akan menjadi lebih rendah dan tulisan ataupun gambaran yang kita buat untuk sketsanya tadi itu bisa muncul di permukaannya, ya, agak tinggi daripada yang kita congkeli tadi. Selanjutnya kita beri tinta pada flat glass, ya, dengan menggunakan tinta. Kemudian kita tempelkan pada media kertas. Setelah sudah itu tinggal kita lihat apakah sudah sesuai hasilnya dengan yang kita inginkan. Untuk contoh di video berikut itu adalah contoh pembuatan cetak tinggi dengan cara yang simpel menggunakan kentang, ya, yang kita
buat menggunakan cetak tinggi. Oke, itu adalah contohnya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua di sini terkait tentang proses pembuatan cetak saring ya. Untuk proses pembuatan cetak saring, contoh yang kedua ini alat yang kita butuhkan untuk membuat cetak saring atau sablon. Di situ ada 8 yang kita butuhkan untuk membuat cetak saring. Yang pertama adalah screen, yang kedua ada rakel, yang ketiga sinar matahari ataupun juga kotak lampu, yang keempat bisa menggunakan busa, yang kelima sprayer ataupun semprotan air, yang keenam ada hair dryer untuk mengeringkan, yang ketujuh, kita menggunakan meja sablonnya. Yang kedelapan, mengaduk ya dengan sendok kecil. Selanjutnya ada bahan yang digunakan untuk menyablon. Di situ ada 4 bagian. Yang pertama, bahan-bahan yang kita butuhkan ada obat abstrak ya, yaitu cairan kental emulsion. Yang kedua ada tinta ataupun cat. Tinta dan catnya ini khusus untuk sablon. Yang keempat, obat penghapus screen untuk membersihkan screen. Yang keempat, ada bindernya untuk mengawetkan hasil sablon agar tidak mudah luntur. Oke, selanjutnya ada teknik pembuatannya. Di sini untuk teknik pembuatannya, nah, film sablon ya itu merupakan gambar ataupun tulisan yang dibuat secara manual ataupun disetting menggunakan komputer ya. Film tersebut merupakan master ya atau inti dari cetak awalan tersebut yang digunakan dalam keperluan cetak sablon. Tanpa adanya film ini, pengerjaan sablon itu tidak bisa dilakukan. Maka dari itu kita buat dasarannya dulu untuk filmnya tersebut. Untuk membuat cetakan sablon yang berwarna, kita buat film yang berwarna yang kita kehendaki dengan mengikuti pola di gambar tersebut. Oke. Selanjutnya untuk proses mengabstraknya ya. Oke. Untuk teknik mengabstrak screen ya, After itu adalah sebuah proses penduplikasian dari gambar ataupun tulisan dari film ke dalam screen
Adapun gambar maupun tulisan yang ada pada film itu akan terlihat sama pada screen ya. Setelah itu melalui proses pengaftrikan. Untuk tahapan dalam pengaftrikan itu ada 5, yaitu yang pertama ada pelapisan ya. Pelapisan itu adalah proses pencampuran emulsi dengan obat aftrik yang siap dipakai dan dioleskan ya. Untuk mengoleskannya itu ke screen dengan menggunakan alat yang disebut dengan coater ataupun pelapis ya, yang bisa kita pakai dengan menggunakan penggaris ya. Untuk tahap pengolesan ini itu biasanya dilakukan di dalam ruangan yang gelap. Selanjutnya ada pengeringan awal. Untuk pengeringan awal ini biasanya proses pengeringannya itu dilakukan dengan menggunakan bantuan hair dryer ya, yang didiamkan ya sampai kering sendiri ataupun bisa menggunakan kipas angin. Selanjutnya ada penyinaran screen ke panas matahari. Nah, di mana untuk proses ini biasanya screen yang sudah kering ya dari larutan emulsi itu biasanya kita tutup dengan kaca untuk mengekspos glaze supaya menempel rapat ke screen. Selanjutnya untuk pembuatan glaze. Untuk pembuatan glaze ini sendiri biasanya disemprot dengan air untuk menghilangkan bagian yang bukan desain ya, sehingga tersisa bagian screen yang kita desain dengan menggunakan semprotan yang sesuai. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya pengeringan, di mana untuk proses pengeringan ini bisa dengan menggunakan hair dryer atau dengan panas matahari. Oke. Yang terakhir ini adalah proses pencablonan ya. Bagaimana cara menyablonnya itu? Yang pertama, penyablonan berbahan dasar kain itu cukup dengan menempelkan screen di atas kain ataupun kaos maupun spanduk ya. Cukup dengan 1 atau 2 kali gesetan ragel. Oke. Yang kedua, menggunakan cat untuk dasar kain pada yang dasarnya itu berwarna putih kental, lalu menjadi berwarna apa saja kita tambahkan dengan pewarna ataupun pigmen ke dalam cat tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir, untuk penyablonan kaos ataupun kain itu sebaiknya menggunakan alas ataupun papan triplek pada bagian dalamnya agar cat tidak tembus ke belakang ya. Itu untuk cara proses pembuatan cetak saring ya. Berikut adalah video terkait bagaimana proses pembuatan cetak saring tersebut.
Demikian untuk video pembelajaran pada pagi hari ini untuk mata pelajaran seni budaya di pertemuan yang kedua. Saya harap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Eh, Marilah kita tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.